Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa wala alladzi amarna bis shalah waz zakah was siyam fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadun alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil kiram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya saya muliakan para jamaah Masjid Nurul Iman Musayyid Terutama Sari segenap TKF khusus Mengkaram-Mengkaram Nasisdi Bapak Sumarno, Bapak Kapolsek Jajaran yang saya muliakan, hadirin sidang salat zuhur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur Bapak-bapak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Pak ya? Yang penting nomor satu kita sehat dulu. Yang kedua Bapak-bapak dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam keadaan berkah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang tambah takwa. Itu yang penting, Pak. Karena memang ibadah puasa itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya puasa itu bagaimana supaya Allah menghendaki orang beriman itu tambah takwa. Di surat ini ada lafaz iman dan takwa. Jadi jamaah puasa ini godaannya luar biasa. Coba Bapak lihat di luar sana. Makanya ketika orang ibadah Ramadan sebaiknya dikurangi bepergian-pergian yang jauh yang gak ada manfaat kecuali darurat. Dan idealnya juga 11 bulan kita sudah memiliki tabungan untuk menjalankan ibadah Ramadan. 1 bulan full gaspol untuk ibadah. Itu ideal. Tapi karena kita juga pekerja, kita pegawai harus menegakkan disiplin kepegawaian, maka kita tetap menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Dan di nawaitu, ya Allah, nawaitu saya kerja ibadah. Jadi umat Islam itu mindsetnya harus luas bahwa kerja kita ini ibadah. Saya nyari nafkah lahir batin untuk anak istri saya, ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan umroh saja, tapi kerja bapak-bapak sekalian adalah ibadah. Nah di samping ibadah, bapak bisa sholat jamaah zuhur, ini luar biasa, pahalanya luar biasa. Kita menjaga istiqomah. Setelah zuhur bapak mendengarkan ilmu, dan ilmu ini mudah-mudahan nambah manfaat kita, nambahkan nur cahaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menambah keyakinan. Karena terkadang kita boleh jadi lupa bahwa puasa ini perintah Allah yang pahalanya wa ana ajzihi. Nanti pahala puasa ini biarin aja, aku Allah yang akan ganjar langsung. Bapak nggak ngeliat 10 kali, 100 kali, 1000 kali, tapi Allah langsung yang mengganjar. Dan tidurnya orang puasa adalah ibadah, enak. Baca Quran ibadah, sedekahnya apalagi berlipat-lipat ganda pahalanya. Bapak ngasih hektar, ngasih kurma, ngasih aqua, kemudian ngisi kota amal, itu ibadahnya luar biasa berlipat-lipat. Wal hasanat mudha'afah. Kebaikannya itu berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak kita bersyukur ketika Bapak punya doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa lana Ramadan waghfir lana dzunubana. Itu dikabul sama Allah doa Bapak. Serius Pak, itu kita harus syukuri. Kemarin di bulan Rajab ya Allah berkah Rajab, bulan Syaban berkah Syaban.
Ya Allah, sampaikan supaya saya bisa puasa bulan Ramadan. Ini puasa. Kita ketemu di bulan puasa. Alhamdulillah. Maka Bapak jalani, syiarkan, nikmati, enjoy dalam puasa. Kalau enggak lemes kita. Ya Allah, bismillah, saya puasa karena cinta kepada Allah. Ya Allah, saya tarawih karena cinta kepada Allah. Ya Allah, biasa saya enggak pegang Quran, saya baca Quran karena cinta saya kepada Allah. Maka judul yang tepat, syiarkan Ramadan melalui cinta. Gapai Ramadan melalui cinta. Kalau sholat tarawih dipikirin macam apa, Pak? Apalagi yang 23, gaspol. 23 kan imamnya dicepetin dikit, beda sama yang 11. 11 juga pengennya dicepetin. Cepat ulama. Jamaah kalau kita survei rakaat 36, 23 pas 11. Rata-rata jawabnya berapa, Pak? 11. Jadi satu kampung itu ada yang 23 dan 36, ada 11, hari yang 11. Yang 11 juga udah pesan sama imamnya, Pak Ustaz, imamnya jangan panjang-panjang, gaspol aja, nggak usah pakai ring. Kalau dulu pakai etol, biar cepetan dikit. Nah ini jamaah kita. Yang penting semangat. Kita dengan cinta. Bayangin Pak, kalau dengan cinta habis makan, aturan Bapak apa? Habis buka enak ngopi, habis buka enak merokok, kan begitu? Habis buka santai-santai, perutnya sudah kenyang. Kalau kenyang pengen tidur, males banget sholat tarawih. Godaan tuh Pak. Maka kalau habis buka puasa, ya Allah, jangan ke kamar tidur, apalagi nyalain AC. WC-WC itu 12 surah belum tarawih mandi. Jangan Pak. Habis buka kita santai aja di teras kita, ngopi, ya, tafakur, memikirkan kehidupan, mikirin anak, mikirin THR juga gitu Pak. Kalau THR nggak usah dipikirin Pak, itu pasti nyampe dah. Amin. Amin yang kenceng Pak. Nanti biar dapetnya Pak ya. Aturan. Ya, di THR ini multidimensi. Seorang menteri memikirkan THR eselon 1 ke bawah. Gubernur mikirin anak buahnya. Wali kota mikirin anak buah. Camat mikirin anak buahnya. Sama Pak Kapolsek juga mikirin anak buahnya. Irja, teman-teman yang di DKM masjid mikirin merbot, mikirin muazin, mikirin dan lain sebagainya. Semuanya Pak, kita di bulan yang berkah. Ada yang nanya, berkahnya mana? Ustaz, Ramadan itu berkah. Emang ada itu THR di bulan lain? THR ya di bulan Ramadan, jelang Idul Fitri. Tenang aja, udah ada berita di televisi 10 hari sebelum Lebaran, 10 PHR cair. Ya, polisi, PNS, tentara, ini semuanya insyaallah. Nah, kawan-kawan yang tidak di pemerintahan dan tidak aparat negara sama, insyaallah cair. Swasta, ya kan? Banyak doa aja, makanya doanya orang puasa itu dikabulkan. Itu hebatnya Ramadan. Di bulan lain Bapak susah, sekarang nih minta nangis sama Allah. Maka doa kita apa biasanya? Allahumma inna nas'aluka rahmatan fi syahri Ramadan. Ya Allah, saya minta rahmatmu di bulan Ramadan. Wa nas'aluka maghfiratan fi syahri Ramadan. Saya minta ya Allah banyak dosa. Saya sering bohong, saya sering khianat, saya sering macam-macam ya Allah. Saya ngaku puasa. Bagaimana hebatnya Ramadan, Pak? Semua pengakuan Bapak kita, saya pribadi, kita punya dosa ya Allah. Kemarin saya begini, kemarin ngaku aja Pak. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu hebatnya Pak. Itu puasa Ramadan. Puasa juga diampuni dosa yang lalu. Terawih apalagi? Lagi terawih, habis minum es 5 gelas, lontong 10 biji, gorengan 6. Kalau ditanya ketua masjid, Ustaz Nasir, jadi udah buka puasa belum? Belum, belum makan lontong 10. Karena belum makan nasi dia Pak. Nah, itu orang Indonesia. Jadi kalau Allah malah kasum tuh ceker nasi boleh, boleh. Yang biasa Allah Akbar, Allah, langsung dia pengen nasi boleh. Ya.
Tapi ada juga tradisi enggak Ustaz, saya mau yang manis-manis doang ya nggak bisa juga. Tidak, maksudnya sunnahnya manis itu yang pertama aja Pak. Setelah itu ya boleh. Contoh habis semangka kan manis tuh, teh manis, ya kan, kurma. Tidak harus kurma. Ini Indonesia Mas, bukan kayak Arab. Orang Indonesia kok disuruh kayak orang Arab, nggak bisa. Caranya beda, ngomongnya beda, tata bahasa bisa. Dia mau makan apa tahu. Nah, kita kalau belum makan nasi ya nggak bisa. Dulu Rasulullah sahur pakai kurma, bisa, bisa. Kita bisa, bisa. Cuman belum makan nasi. Betul apa betul Pak? Ya, karenanya sahurnya Indonesia nasi, bukanya orang Indonesia teman, jangan terlalu kenyang sehingga terawihnya kita nggak terlalu ngantuk. Ya, kalau Bapak sholat 11, bacanya yang penting imam ada khusyuknya Ustaz Nasir. Jangan boleh. Nah, kalau yang dikagetin dolinnya doang sampai masih jawabnya lain. Begitu Pak. Itu lagu lama yang ada YouTube di TikTok. Jadi jangan contoh. Ada sholat tarawih tercepat sedunia di TikTok. Kalau 23 rakaat kali 10 menit bayangkan Allahu Akbar subhanallah sampai sebelum baca apa Allahu Akbar. Kasihan aki-aki no sama neneknya. Gaspol ya gaspol tapi jangan lupa terus subhanallah yang Jadi kalau NU ngajarin nggak gitu Pak. Atau itu Ahlussunnah wal Jamaah ya termasuk Muhammadiyah sepakat. Bedanya kalau kawan-kawan selain NU tuh agak panjang dia. Kadang pengen baca 1 juz. Kalau kita NU ya gaspolnya enakan dikit. Terserah Bapak lah, itu kan bebas aja Pak. Ini era demokrasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, ibadah bebas. Bapak milih yang mana? Tidak ada tekanan. Kan nggak ada ancaman dari pemerintah. Awas loh, kalau sholat hanya 11, nggak ada itu Pak. Awas loh kalau ngikutin 23, nggak ada. Jadi bebas, itulah hebatnya. Maka orang yang mengkoma Ramadan, koma berdiri dia Pak. Kenapa berdiri? Aturan enak tidur di AC. Story dia. Aturan enak tidur di AC tapi dia koma. Koma artinya ngadeg berdiri. Koma yakumu kiaman. Koma wis ngadeg yakumu sedang ngadeg kiaman, sedang berdiri. Qaim orang yang berdiri. Siapa yang mendirikan sholat tarawih penuh dengan khusyuk, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya yang pertama, pas puasa gini Bapak godaannya banyak, udah Pak, jangan lihat di mall, tuh kanan kiri polsek banyak banget tuh. Bapak mentu gede-gede udah ada es kelapa, es apa tahu. Yang panas begini kita melewatin lihat gorengan aja ke air kita semua. Lihat es sudah kayak apa tahu. Bahkan itu untuk alat pel itu kan warnanya merah tuh. Dikira sirup, kan? Saking kurang puas itu Pak. Lihat yang benih-benih, lihat cewek juga sama. Emang itu godaan aja Pak. Makin banyak godaan Pak polisi kan di lapangan luar biasa. Waduh, kalau Bapak kuat puasa, subhanallah deh. Kuli-kuli bangunan tuh Pak yang di toko-toko kalau kuat puasa, subhanallah. Aneh doain tuh pahalanya 10 kali lipat dari pahala saya gitu. Kenapa Pak? Kalau Bapak hanya kerjanya di AC, tidur, komputer santai, sambil istirahat, ya enaknya nih Pak Ustaz Nasir kan, ngurusin masjid, jangan panas-panas Ustaz, kalau panasan dikit berat gitu kan. Tapi kalau yang keluar Pak ke lapangan, Pak polisi semua tuh teman-temannya jawab tukang parkir, Masya Allah. Maka di ayat Quran wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin. Orang-orang yang berat kerjaannya itu Pak, boleh dia bayar fidyah ta'amu miskin. Dia nggak puasa boleh. Kalau udah super berat banget Pak tapi kalau kita ini insya Allah lah. Ustaz, saya masih dapat gaji, saya belum pensiun, saya masih kuat, saya bisa olahraga. Ya Allah, tinggal manajemen waktu aja Pak Ustaz. Bapak, manajemen waktu. Sahur, jangan jam 1. Sahurnya dideketin subuh. Sahur yang paling bagus itu dekat azan subuh. Ya jangan pas azan banget. Ribet terusan. Mana Bapak ngerokok lagi, waktu kurang 5 menit. Waduh, waktu kurang 5 menit udah azan subuh Pak Ustadz. Gimana strateginya? Gue makan dulu nggak kebagian ngerokok. Gue ngerokok dulu nggak kebagian makan. Kapan ngopinya? Kopi, ngerokok, makan. Artinya makan berkali-kali.
dalam waktu yang sama kurang mau 1 sendok nasi dan minum kopi dan ngerokok. Apa yang terjadi? Saking buru-buru yang ngejar gaspol itu makan rokoknya ketelan sekalian. Nah, ini hati-hati Pak. Karenanya Bapak manajemen nih, kita punya handphone alarm. Tapi nggak munafik Pak, pasti kadang kesiangan, betul nggak? Bapak capek, pulangnya malam, istri capek, istri Bapak habis subuh ini nyuci apa segala macam, Bapak tuh istri capek banget Pak. Malah saya sering ceramah depan ibu-ibu, udah ibu surga duluan deh kalau Ramadan gini nah. Bapak kalah Pak, gaspol yang pekerjaan terberat ibu-ibu, kamu perhatikan. Maka kalau ada uang THR kasih ibunya aja Pak, kasih istri. Amin. Ya sebagian aja kasihnya. Kalau Bapak kasih semua, Bapak nggak megang. Mau ngerokok minta bini, beli bensin minta bini, mau makan minta bini. Kagak enak banget jadi laki begitu Pak. Ya Pak ya. Kasih manajemen yang bagus, kepercayaan pada istri, istri yang ngatur, tapi Bapak juga punya kendali. Insya itu hebatnya Ramadan. Karena Pak jalannya aja. Tarawih jangan gitu. Ya imam. Maka imam briefing aja Ustaz. Kalau ada imam kelamaan, kan jamaah proses ini nggak mau imam panjang-panjang. Kita tadi itu kelamaan mana ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ingat Muhammad ya. Wallaili idza saja. Ya. Mana gua tadi belum makan nasi lagi. Kalau belum rokok belum ngopi baru separuh. Jadi itu jangan dipecat dulu. Ingatin besok masuknya udah diganti aja dah. Jangan banyak-banyak juga. Kepanjangan bagus. Emang Bapak di negara Arab. Kalau di Arab coba tuh Pak, mana orang berjubah semua, ayatnya panjang-panjang. Ya coba aja Bapak umroh di bulan Ramadan, salat tarawih di sana. Indonesia pas bisa seperti itu belum. Masyarakat kita ini Indonesia Jabodetabek udah sama aja nggak dijamin. Oh gaspol. Cuman ya gitu tadi. Sebaik-baik urusan khairul umur ausatuan. Jangan terlalu lompat kecepatan, juga jangan terlalu pelan. Yang sedang-sedang saja. Ada nagomnya, bacaannya masih jelas. Alakum antakatul hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Tajwidnya masih kelihatan, hurufnya masih kelihatan. Ya, jangan grotelan. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan Ramadan, waktu demi waktu udah mau habis, tapi Bapak dituntut istiqomah. Bapak happy, jangan menggerutu. Kalau Bapak kesel lama-lama, ini puasa kapan lebaran? Puasanya baru nanya lebaran. Sama juga biasanya orang nggak puasa. Kalau orang nggak puasa itu lebaran paling getol. Waktu paling bangun jam 3 pagi udah mandi junub, mandi keramas. Jam 5 udah nyampe masjid. Lah kita yang rajin puasa mah santai aja ya Pak ya. Masa jam 3 bangun mandi. Datang ke masjid nomor 1 jam 5 ngapain dong takbiran. Masjid tanya, "Lu puasa kagak?" Rata-rata yang nggak puasa. Maka Bapak lulus, Bapak hebat, pertahankan Bapak. Biarin Pak mau digodain apa udah. Kalau ngeliat makanan waktu warteg buka, padang buka apa, Taman Sari ini kita lihat. Malam-malam hari Bapak jalan-jalan. Kebetulan saya di kementerian ada raker di daerah sini. Wah, pulang Ramadan masih ada musik juga. Di pinggir-pinggir jalan masih ada musik. Kata saya mau Taman Sari. Terkenal Bapak ini di mana aja tahun-tahun saya mengatakan kalau ente pengen jalan-jalan Taman Sari komplit alias lengkap full opo ya opo itu dari sajadah sampai marah gitu. Saya juga nggak ngerti tafsirnya apa. Bahkan termasuk jumlah masjid, jumlah musola lebih sedikit dari tempat hiburan. Nah begitulah dinamikanya. Justru keimanan kita, takwa kita di jalan Allah, pahala Bapak lebih banyak daripada yang di Bogor. Pahala Bapak lebih banyak daripada yang di Tangerang Selatan. Karena sono jarang Pak, godaan-godaan. Nah ini Bapak godaan berat, tapi Bapak lulus. Itulah puasanya orang iman. Puasa yang ikhlas, insya Allah Pak, dosa kita segunung, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka nanti kita doa ketika ketemu takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Itu luar biasa. Bapak kayak baru bayi dilahirkan. Itu andaikan kita meninggal Pak, 0 0 gak punya dosa. Insya Allah.
Mudah-mudahan di akhir nanti kita kalau meninggal kayak begitu Pak. Tapi kalau boleh milih, tahun ini belum pengen ya Pak. Mudah-mudahan masih bisa mudik. Bapak bawa duit banyak ke Jawa, ke Sumatera, sawer tuh saudara-saudara kita. Ini yang orang dari Jakarta nih, duit banyak. Kumpul 10 orang ngopi di warung, ya elah. Warung Jawa Timur paling 1.500 kopinya, 10 orang baru berduit, Bapak bayarin tuh. Nah itu baru cakep. Jangan kita mudik dari Jakarta ke sana kagak mau traktir temennya. Ya, ini perantau pelit nih. Itu udah jadi Pak Haji pelit, nggak enak juga Pak. Bapak jangan pelit Pak, pura-pura punya duit aja, padahal dia jadi pas-pasan juga ini. Pulang ke Jawa bawa duit goceng 5 juta, pas-pasan. Mana bawa mobil Avanza, bensin sama etol itu 3 juta. Ya kan, sisa duit 2 juta, pengen hidup seminggu juga udah cakep banget Bapak di Jawa. Kita nggak keluar rumah nggak enak. Nah ini Pak, suka duka, mudah-mudahan Allah berkahi rezeki Bapak, amin. Kita sama-sama doa nangis Pak, banyak rezeki melimpah, nggak tahu jatuhnya dari mana. Bener Pak, doa Bapak dikabul asal kita yakin kepada Allah Subhanahu. Nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.